Tercatat data di BNN tahun 2005 ke 2006 bahwa ada generasi umur 15 sampai 62 tahun berjumlah 199 juta jiwa dari 288 juta jumlah penduduk di negeri ini, Indonesia. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Dengan like, komen, share, dan subscribe berarti kita sudah tolong menolong dalam kebaikan dan untuk menyambung kebaikan. Semoga ada yang mengamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Di saat mungkin tidak semua orang mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapat. Hari ini Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Di saat banyak orang sudah tak lagi hidup, hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Di saat banyak orang yang hidup tapi tak sehat, hari ini kita masih diberikan nikmat termahal, nikmat iman. Di saat banyak orang yang hidup sehat tapi tak beriman, bahkan diberi nikmat ketaatan, dimudahkan kita untuk menjawab panggilan Allah yang sesungguhnya. Bukan hanya di hari Jumat kita dipanggil oleh Allah, tapi setiap hari kita dipanggil untuk menjawab panggilannya setiap hari 5 waktu dalam sehari semalam. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita. Iman yang artinya yakin seyakin-yakinnya Allah Rabb, Tuhan yang wajib kita sembah, Allah yang maha segalanya, yang mencipta, yang mengatur, yang mematikan, yang menjaminkan. Dan takwa yang artinya takut ketika kita tidak mau menjalankan perintah Allah, takut ketika Allah murka kepada kita, takut ketika kita justru bermaksiat, berbuat dosa di hadapannya. Maka takwa, takut kepada Allah, artinya sekuat tenaga mendekat kita kepada Allah. Inilah perbedaan takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk Allah. Ketika kita takut kepada makhluk, kita menjauh dari makhluk, kita menghindar dari makhluk. Takut kepada harimau, takut kepada ular, kita jauh. Tetapi ketika disebut takut kepada Allah, bukan menjauh, tapi semakin takut kita kepada Allah, maka semakin sekuat tenaga kita mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahayanya narkoba sekaligus upaya kita dalam pencegahannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tercatat data di BNN tahun 2005 ke 2006 bahwa ada generasi umur 15 sampai 62 tahun berjumlah 199 juta jiwa dari 288 juta jumlah penduduk di negeri ini, Indonesia.
Dari generasi itu dibedakan lagi, ada generasi milenial, kaum pemuda yang jumlahnya 4.150.000.000 jiwa yang sudah terpapar dengan narkoba. Mereka sudah terpapar, mereka sudah menjadi korban, ataupun mereka sudah menjadi pengguna dari narkotika itu sendiri. Data ini membuat kita miris, ironis, tetapi bukan menjadikan kita pesimis, tapi kita menjadi optimis bahwa sepakat bahwa narkotika itu adalah bagian, bukan hanya sebagai musuh negara, tapi dia jelas musuh agama. Kenapa sebab? Karena narkoba itu merusak, bukan hanya merusak tubuh, bukan hanya merusak kesehatan, tapi narkoba sudah dipastikan dia akan merusak agamanya, dia akan merusak imannya, dia akan merusak akhlaknya, bahkan dia akan merusak bangsanya. Maka Islam datang dengan 5 tujuan utama maqasidus syariah. Ada tujuan dari syariat yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya 5 tujuan utama Islam itu. Pertama, lihibziddin. Islam itu, syariat Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga agama. Yang kedua, maqasidus syariah itu mengajarkan kepada kita hibzun nafs, menjaga jiwa. Dan yang ketiga dari maqasidus syariah mengajarkan kita hibzul akal, menjaga akal. Dan yang keempat, hibzul nasal, menjaga keturunan. Dan sekaligus yang kelima, menjaga kesehatan. Maka Islam agama yang sempurna. Bukan hanya kita diperintahkan untuk menjaga agama, tapi semuanya kita jaga. Menjaga agama kita, jiwa kita, menjaga akal kita, kesehatan dan harta kita. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita dari narkoba. Itu bukan hanya tadi merusak kesehatan, tetapi dia merusak agama, dia merusak jiwa, bahkan mematikan, merusak akal, bahkan merusak keturunan, bahkan merusak keluarga, bahkan merusak itu harta, dan yang terbesar merusak bangsa dan agama. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90, Allah ajarkan kepada kita, hai orang-orang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar yang memabukkan, termasuk dalamnya adalah narkoba, judi, dan termasuk menyembelih hewan karena berhala, menyembelih hewan bukan karena Allah, termasuk mengundi nasib, kata Allah, itu adalah perbuatan najis, itu perbuatan keji. Maka Allah ajarkan kepada kita, fajtanibuh, jauhkan diri, jangan pernah mencoba. Allah perintahkan jauhkan, maka Allah jamin dengan jauhkan diri dari itu, la'allakum tuflihun, maka kamu dijamin Allah akan beruntung. Maka ketika kita terjebak dari perkara yang disebut narkoba, bagian dari yang disebut adalah khamar, karena apapun yang memabukkan, ma likulli muskirin khamrun, apapun yang memabukkan dia bagian dari khamar. Dan setiap khamar, wa kulli khamrin haram, setiap khamar adalah haram. Maka narkoba dia bagian dari khamar yang memabukkan. Apapun hukum yang memabukkan, ma askara kasiruhu, apapun kalau banyaknya memabukkan, faqalilu haram, maka yang sedikit pun dia tetap haram. Maka narkoba banyak ataupun sedikit, dia jelas haram. Maka Allah ajarkan, jauhkan dirimu dari itu agar kau menjadi beruntung. Tetapi sebaliknya, ketika mendekati itu, maka kita pasti akan binasa. Tidak ada cerita ketika orang yang sudah bergaul dengan narkoba, maka tidak akan ada cerita dia akan jaya, dia pasti akan binasa. Maka Allah ajarkan kepada kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan, kata Allah, kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Karena Allah ajarkan itu kepada kita, karena narkoba pasti
lambat atau cepat dia akan membunuh orang yang memakainya, lambat atau cepat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menjadi pengingat kepada kita semua. Ada musuh di sekitar kita yang mungkin hari ini dia tidak kelihatan, tapi dia nyata, dia fakta. 4 juta tadi, dari 4 juta itu adalah kaum milenial, anak-anak muda kita. Maka apa peran kita sebagai orang tua? Allah ingatkan kepada kita dalam Quran surat Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa pesan Allah kepada kita semua? Narkoba ataupun apapun musuh kita hari ini di dunia, pesan kita yang hendaknya kita amalkan bersama-sama, menjaga bangsa, menjaga agama dari keracunan narkoba. Satu, Allah ajarkan, jaga dirimu dan keluarga. Kita tidak bisa mungkin menjaga orang, kita tidak bisa mungkin menjaga keluarga orang, tetapi kita pasti bisa untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Maka kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, sebagai ayah, diwajibkan kita wajib menjaga diri dan keluarga kita, anak istri kita. Ini tugas kita pertama. Dan inilah sebaik-baiknya dakwah kita, setidaknya dakwah kita minimal menjadikan keluarga kita terselamatkan dari api neraka. Maka bagaimana caranya? Allah ajarkan kepada kita sebagaimana yang diajarkan Nabi, addibu auladakum ala hubbi salasi hisal. Ajarkan anakmu, kata Nabi, dengan 3 cinta, hubbillah wa rasulih. Ajarkan anakmu untuk cinta Allah dan Rasul. Maka tugas kita apa? Mengajarkan anak kita cinta Allah. Bagaimana anak kita dia takut kepada Allah, dia kenal Allah, bukan takut kepada orang tuanya, tapi dia takut kepada Allah. Kalau takut kepada kita orang tua, ketika kita sudah tidak ada, maka anak tidak pernah merasa takut. Tetapi ketika takut kepada Allah, itu yang kita ajarkan. Ada atau tidak adanya kita, anak akan tetap menjaga dirinya, dia akan tetap takut kepada Allah. Inilah yang kita tanamkan, minimal mengajarkan kepada anak kita, kenal Allah, cinta Allah, takut dia kepada Allah. Berdosa kita selaku orang tua ketika kita mengabaikan ini yang diajarkan Nabi kepada kita, karena kita punya tanggung jawab minimal atas diri dan keluarga kita. Kita tidak bisa merubah keluarga orang, tapi kita bisa merubah keluarga kita. Kemudian yang kedua, Nabi ajarkan kepada kita, addibu auladakum ala hubbi salasi hisal. Yang keduanya, kata Nabi, hubbil Quran. Ajarkan anakmu cinta kepada Quran. Jangan sampai anak kita hari ini banyak beredar narkoba, mungkin dari yang dia genggam, handphonenya, gawainya, ataupun apapun, dengan mudah mereka mendapatkan. Maka jaga bagaimana anak kita, bukan kita suruh meninggalkan dunianya, tapi mengajarkan anak kita dia perlu menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Dia wajib untuk dia bisa membaca Quran. Berikan waktu setiap harinya, bukan hanya dengan handphonenya, tapi prioritaskan yang pertama adalah Al-Qur'annya. Maka berdosa kita orang tua ketika kita tadi tidak mengajarkan anak kepada Allah, ajarkan dia sholat. Berdosa kita ketika anak tidak baca Quran karena kita tidak ajarkan, karena kita abaikan. Berdosa kita. Dan yang ketiga, kata Nabi, hubbi ahlikum. Ajarkan anakmu cinta kepada keluargamu. Hari ini banyak anak yang dia tidak cinta kepada keluarganya. Dia curhat di media sosialnya, dia curhat dengan kawan-kawannya yang tidak nampak di dunia nyatanya. Dia lebih percaya orang-orang di luar rumahnya daripada dalam rumahnya. Maka ajarkan anak kita cinta kepada keluarga kita, cinta kepada orang tuanya, mendidiknya dengan agama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka setidaknya apa upaya kita dari luar biasanya peredaran narkoba, setidaknya membentengi diri, membentengi keluarga kita dari pergaulan, dari kerusakan narkoba. Mungkin kita tidak bisa merubah bangsa, tapi kita pasti bisa merubah keluarga. Kalaulah setiap keluarga mampu menjaga keluarganya masing-masing, maka tentu inilah akan lahir bangsa yang selamat, bangsa yang kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث dengan like, komen, share, dan subscribe. Berarti kita sudah tolong menolong dalam kebaikan dan untuk menyambung kebaikan. Semoga ada yang mengamalkan. Terima kasih.